Enggak. Ya, basa-basi dulu. Aku pertama barusan lihat Facebook, terus ngeliat Facebooknya Miss gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa kepikiran gitu, langsung pengen curhat ke Miss gitu. Kenapa? Aku Masalahnya kan di mana? kerja gini, aku kerja di bosku yang ini kan udah kontrak ketiga ya Miss ya. Soalnya kan jaga anak gitu dari bayi gitu. Terus aku dari pertama ke sini gitu ya biasa adaptasi gitu kan, oke, aku nggak masalah ngadepin mama gitu, sampai pada akhirnya mereka semua percaya sama aku gitu. Semua ibaratnya dari yang Miss paham sendiri kan orang Cina seperti apa kan, kalau belum percaya kan seperti apa, sampai ibaratnya percaya. Terus selama 4 tahun itu, sama 4 tahun kemarin aku nggak ada, ya maksudnya adem ayem gitu, walaupun punya masalah kan itu masalah kehidupan pribadi kan, bosku nggak pernah nggak pernah sampai tahu gitu. Nah, bosku ini kan nilalah seumuran be aku, mungkin cuma beda berapa, kayak dia sekitar 32 apa 30 berapa gitu, dia beda tipis sama aku. Dan itu sebenarnya baik nih, baik gitu. Cuman memang dari pertama aku kesini aku udah ngerti, kayak punya rasa kayak jealous itu katanya wajar, kata teman-teman. Biasa nek punya cecenya seumuran, terus cecenya kayak bisa kayak oke gitu, kayak orang sini tuh wajar kayak jealous gitu. Aku nggak mikir gitu. Nah terus tapi kan lama-lama gitu, dulu kan aku emang nggak pernah, maksudnya ya aku intinya kerja, satu jaga anaknya, aku ya tenan sayang be anaknya gitu, nggak mikir apa-apa, intinya aku kerja. Masalah aku libur di luar gimana itu urusan saya. Selebihnya aku pulang, aku punya tanggung jawab bekerja, dan maksudnya kayak peraturan pekerjaan saya tuh nggak pernah melanggar satupun, dari masalah nggak boleh pinjam uang apa itu tuh saya nggak pernah gitu. Kalaupun saya mepet gitu pinjam ke bosku pas belum gajian, saya ngomong jujur, itu oke. Nah terus 1 tahun ini tuh aku gak ngerti Miss, aku nih kenapa jadi kayak tergoda sama bosku yang cowok gitu Miss. Udah enggak. Terus? Sebenarnya saya tuh ngerti Miss, saya tuh nggak boleh gitu. Saya juga dalam waktu itu saya menanyakan ke bosku yang cowok, saya nggak bisa seperti itu. Saya orang Indonesia, saya ikut kamu kan udah lama, udah 5 tahun loh, kurang lebih 5 tahun. Saya nggak pernah pulang ke Indonesia gitu. Tapi ya karena keadaanku mungkin ya Miss ya, aku nih ya mungkin sendiri ya jenuh, dia mungkin ngerti cara masuknya ke kehidupanku, ngerti cewek itu seperti apa gitu. Dan akhirnya aku kok jadi kayak punya rasa bersalah gitu, kenapa aku harus merespon gitu loh, mudah nggak Miss? Jadi ya sampai detik ini sih nggak ada yang tahu gitu, cuma aku tuh kayak punya dihantui, mudah nggak? Aku tuh berbuat salah, orang lain emang nggak tahu, tapi Allah kan tahu ya, dan aku dewi sebenarnya tahu gitu. Jadi aku setiap hari nggak tenang gitu loh Miss. Aku rasanya kok nggak mungkin aku cerita mbak, apalagi keluarga, apalagi teman di sini ya, nggak mungkin lah gitu. Betul kan itu aibmu, maka orang akan mentertawakan. Telepon sama aku pun aku nggak inget kamu siapa. Iya Miss, makanya aku ini udah bener-bener di posisi paling putek banget kemarin, sampai aku kok kenapa berani sampai ibaratnya ngubungin Miss yang aku sama sekali nggak kenal gitu kan, cuma ngeliat di Facebook. Aku sampai melakukan sesuatu yang itu di luar kendali saya, maksudnya kayak saya tuh kayak seperti wanita yang nggak ada harga dirinya. Masalahnya saya pernah menikah nih, walaupun belum punya anak, saya pernah menikah gitu. Dan selama ini saya tuh ya maksudnya kayak bukan jahat lah, nakal sewajarnya, nakal gimana ya, kalau masalah ke karaoke gitu aku ya enggak, ya mabuk mungkin ada, kalau sama temen iya Miss. Kalau masalah ngerokok ya juga ada, tapi saya nggak perokok, nggak pemabuk. Cuma kalau kumpul teman-teman ya paham sendiri ya Miss ya, kalau libur kan udah ke bawah suasana oke lah gitu. Tapi kan nggak pernah sejauh ini aku ngerasa aku kok bikin kesalahan terlalu besar gitu loh Miss. Selama ini aku berjuang. Dan kamu berapa lama kamu melakukan itu sama singsangmu? Aku sebenarnya jalaninnya ya hampir 1 tahun ini, tapi melakukannya itu
hampir 3 bulan ini kok aku berani, dan dari situ aku ngomong sama sang gitu, tuanku gitu. Aku nggak berani ngomong itu Miss ya, takutnya direkam juga. Aku ngomong, Pak, aku ngerasa aku tuh nggak baik kayak gini gitu. Aku kalau kayak gini terus, aku kayaknya mungkin selesai kontrak ini aku pulang gitu. Aku nggak bisa seperti ini. Soalnya aku juga wanita ya kan. Dia baik sama aku, walaupun kadang jahat, kadang itu namanya majikan jahat asal nggak mukul, asal nggak motong gaji, itu bukan jahat, itu wajar. Dimarahin itu menurut saya wajar lah. Aku salah dimarahin, dimaki-maki di tempat umum, aku tuh nggak apa-apa, emang bosku karakternya gitu. Habis itu dia hilang gitu, emang temperamen gitu, emosional, tapi habis itu hilang Miss. Cuman nggak ngerti tempat kalau marah. Walaupun tempat umum ya, tapi ketawa hahaha gitu. Salah gitu. Aku ya ngerti itu. Nah mungkin karena rasa sakit hati itu atau gimana, aku punya pikiran jahat sampai mau gitu loh Miss. Bukan, gini sayang, sebentar. Soalnya gini, sing kamu melakukan itu pasti ngasih kamu uang dong. Nggak mungkin ngasih uang, ya itu masalahnya Miss. Yang jadi masalah, oke Miss, kita barter gitu ya kan. Saya butuh uang, kamu butuh, ibaratnya misalnya butuh kepuasan gitu, tanda kutip kan. Ini enggak sama sekali nih. Sampai saya tanya gitu, masalah dia ngasih uang itu enggak sewajar, itu bukan, itu hal yang paling sedikit daripada gaji saya loh. Kayak misalnya per bulan ngasih saya 2.000, nah gaji saya 6.000 loh Miss, karena saya kerja kan 2 rumah kan, sama rumah mama kan. Tinggal di rumah mama, cuma kerja di sini gitu, nggak itu di rumah kose gitu. Nah kalau main perasaan itu kan lebih nggak masuk akal, konyol ya kan. Sedangkan dia tuh butuh kepuasan gitu. Tapi kan dia ada istri Mbak, dia kan ada istri. Nah iya, kalau dia ada istri kenapa aku bego banget. Nah aku kan kemarin ngomong sama tuanku, gini aja, sekarang semua udah terjadi. Kalau aku mau ngomong aku wanita baik itu udah nggak penting, memang kenyataannya aku nggak baik. Kalau memang kamu butuh itu, aku jauh-jauh dari Indonesia ke Hong Kong tuh kerja cari uang buat keluarga, buat masa depanku di rumah ya kan. Kalau kamu memang niat, sistemnya kamu bayar aku aja, biar aku itu jadinya lega, aku tuh nggak punya beban kayak main perasaan. Karena kalau sistem bayar itu kita, ya Allah, aku jadi nggak punya beban gitu. Aku kemarin emang debat sama tuanku sampai bener-bener sampai berantem gitu. Nah yang aku nggak habis pikir, tau nggak Miss, malah dia tuh ngomong sama Mbok E gitu loh, nggak ngomong gini loh, cuma Mbok E aku tiba-tiba nanya gini, Cece kamu punya pacar di sini? Enggak, bener nggak punya gitu. Terus tiba-tiba kok kayak dia selama beberapa tahun nggak pernah ngomongin aku, nggak pernah bahas pribadi itu, nanya gitu loh Miss, sampai berani ngomongin aku, hati-hati ya kamu di luar, jangan sampai free sex, nanti kamu hamil, nanti kamu penyakitan gitu. Aku jadi seuzon loh Miss, aku jadi pikiran apa gara-gara aku bahas itu terus dia ngomong apa sama istri nih, mencurigai aku, terus apa gimana Miss, maksudnya Miss, itu yang aku jadi nggak bisa mikir sendiri aku sekarang Miss. Karena gini loh Dok, kalau kamu repot ya, karena itu lo jual gue beli, kamu maunya seperti itu, dan Singsang merasa bahwa kamu sudah terbiasa di luar, itu pertama. Kedua, Singsangmu itu maunya yang gratisan. Intinya dia maunya gratisan. Kalau kamu suruh dia bayar, otomatis dia, saya tidak tahu. Tapi intinya kan kalau kamu kasih gratisan, ya makanya dia akan diam saja. Kalau kamu nggak dikasih gratisan, suruh bayar, makanya dia akan bilang sama istri kalau kamu itu mungkin di luar sana kebiasaan free sex. Iya, benar. Nah, dan saya tuh sampai nangis tuh, bener-bener saat aku sampai nangis, kayak aku bilang, aku memang dari keluarga miskin ya, tapi aku nggak pernah jual diri. Kalau masalah aku jadi pembantu itu nggak apa-apa, tapi aku nggak pernah jual diri untuk membiayai keluargaku gitu sampai detik ini, karena saya ngerasa emang belum pernah jual diri Miss. Itu aku memang ngerasa tuh terpukul banget tuh. Bukan, tapi kalau saat ini kamu bener-bener jual diri sayang, karena Singsangmu punya prinsip bahwa lo jual gue beli. Nyatanya dia ngasih 2.000, dia ngasih kamu 1 bulan lebih 2.000. Karena anak Filipina kemarin yang kasus pemerkosaan sampai beberapa tahun itu nggak kelar, dan akhirnya diputuskan si majikan tidak bersalah, karena anaknya dibayar $50, dibayar $50 saja. Jadi kamu kalah di pasar sayang, di pasal. Sekali lagi, saya kurang tahu seperti apa. Kalau menurutku lebih baik mengakhiri.
Karena kamu bilang kamu tidak pernah menjual diri, tapi sebenarnya dalam Iya, waktu 1 tahun ke 3 bulan ini kamu itu bisa benar, dibilang kamu adalah pelacur lebih benar, murah, sayang. Paham nggak? Pelacur sama paham. maji kamu loh, Nduk. Harga dirimu satu, Indonesia, sayang. Yang aku sakitkan adalah Indonesia, terlalu banyak orang berpikir Indonesia jelek itu. Saya pribadi itu tidak setuju, tapi kan pada kenyataannya memang gitu. Memang ada anak-anak dikasih uang, dijak main, mau gitu loh. Iya, Miss, dan saya punya pacar di Korea. Pacar saya tuh jatah saya setiap bulan itu 5 juta gitu kan, kirim ke rumah. Terus itu bukti transferannya tuh sampai saya tunjukin ke bos saya, apa, ke bapak gitu kan. Aku nggak pernah ketemu sama dia, cuma pacaran lewat online gitu, cuma ngerti tempatnya. Itu dia membiayai saya, dia nggak pernah nyentuh saya, ya kan. Berarti kalau masalah telepon genit-genitan itu wajar, tapi dia nggak pernah menyentuh saya. Itu dia bisa mengasihi saya seperti ini, dan saya sudah sampai melakukan hal sejauh itu. Aku mengkhianati semuanya. Terus kamu malah ngomong ke Mbok kalau aku tuh bisa aja gitu, dalam tanda kutip, aku bisa aja tuh di luar tuh berarti melakukan seperti itu sama orang dibayar gitu. Wah, aku sampai sakit banget. Dan aku sih salah, aku nggak nangis gini karena aku bener, nggak, aku salah. Tapi Miss mudeng nggak, aku rasain sebagai cewek itu gagal gitu. Aku udah Wah, menjaga. kamu, aku tidak menghakimi ya, Dok, tapi kamu Iya, terlalu nakal loh, sayang. Kamu ambil uangnya orang yang dari Korea, kamu masih main sama bapakmu. Wah, jangan karena diterusin, iya, saya. Jangan diterusin, aku bener. sampai mutusin pacarku. Terus harusnya kan tahun depan dia kan mau nikah sama aku. Dia udah tak putusin sama ibunya, detik ini sampai nangis-nangis. Aku karena nggak siap, aku udah mengkhianati dia karena aku nggak berani gitu. Ibunya sampai nangis-nangis Sebentar sampai gini, Dok. Sebentar. Oke, gimana. kita potong aja. Tujuanmu main Aku sama bapakmu apa? aku pertama nggak, mungkin karena apa ya Miss ya, karena dia nggak usah naif, mungkin karena aku juga ada feeling udah nggak Miss, berarti aku sekarang nggak langsung, aku Kamu butuh. menyukai gitu. Kamu butuh. Menyukai dan butuh, iya. Eh, aku nggak boleh menafikan, berarti aku murahan, aku butuh, aku mau. Jelas-jelas itu jelas-jelas punya istri ya kan, itu jelas-jelas majikan saya sendiri loh itu. Jadi kan saya Bukan, nggak tahu maksudku, namanya. ya udahlah, udah terjadi, nggak bisa ngomong aku, sayang. Kalau udah terjadi itu kita bukan bahas apa yang terjadi, tapi yang kita bahas adalah bagaimana kita melangkah ke depannya. Apa yang perlu kita lakukan ke depannya, itu yang paling penting. Karena masa lalu kita tidak bisa merubah masa lalu, dan aku tidak bisa marah sama kamu, apalagi atas nama Indonesia. Aku bisa bilang kamu pelacur murahan, tapi karena sudah terjadi, oke, kita lepasin aja. Sekarang plan kamu ke depannya apa, sayang? Plan kamu pribadi apa? Aku pengennya sebenarnya mau keluar kan, tapi kan aku dari kecil sama aku Miss, coba aku sampai dia dari bayi loh sama aku, ibaratnya aku tuh lebih daripada ibu dia. Kalau aku tiba-tiba keluar dengan alasan nggak jelas gitu, nyakitin semua. Sedangkan sekarang nyari cece juga kan nggak gampang ya kan, butuh proses gitu kan. Bagi Tapi saya, kalau aku sebagai istrinya dia, jujur, kamu itu saat ini sudah menyakitin semua orang, dan berapa lama lagi kamu akan menyakitin keluargaku. Kamu sudah mengambil suamiku. Saya tidak menyalahkan kamu pribadi karena dua-duanya main. Suamiku juga main, kamu juga main. Paham tidak maksudku? Intinya, kalau kamu bilang terlalu sayang sama anakku, itu bohong. Kalau kamu sayang sama anakku, kamu tidak akan melakukan seperti ini. Paham nggak? Di batasan ini aku bisa bilang bahwa kamu bohong kalau kamu sayang anaknya. Kamu ingin merebut posisi nyonya besar. Itu sudah yakin, sayang. Hanya kamu yang tahu. Sekali lagi, hanya kamu yang tahu perasaan ini. Karena itu, aku percaya dengan Karmayanti dan Karmayanto. Lebih baik mengakhiri semuanya lebih awal dan pergi dengan baik-baik. Paham nggak? Apakah kamu menunggu karma itu datang atau kamu sendiri yang pergi memperbaiki diri? Itu terserah kamu. Hanya kamu. Kalau masalah majikan cerewet aku bisa kasih solusi, tapi masalah merebut suami orang, main di belakang di satu rumah, itu sangat licik dan picik, sayang. Itu sangat licik dan picik. Saya percayakan rumah ini pada pembantu, ternyata kamu yang merebut suamiku. Paham nggak maksudku? Gimana hancurnya hati seorang istri. Nggak usah itu, Lando. Bayangin itu adalah ibumu yang punya pembantu, terus pembantunya ngerebut
bapakmu. Iku ae wes. Kita kembalikan pada diri kita aja. Kita kembalikan pada diri kita aja gimana sakitnya gitu loh. Aku nggak bisa ngomong sayang. Kalau aku pribadi sebelum semuanya terlanjur dan kamu tidak bunting, oke, perbaiki diri dan pergi dari situ sayang. Aku terakhir ngomong sama bapak kalau kamu masih melakukan ini, aku akan pergi dalam waktu yang cepat gitu. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin lagi terus kita seperti dulu, aku bakal bertahan sampai aku finish. Dan aku nggak mungkin di sini lagi, itu udah cukup. Kapan finishmu? Aku finishku tahun depan, Miss. Tahun depan bulan 10 gitu. Masih lama banget sayang, masih lama banget. Iya. Dan bosku juga kemarin kan aku sempat nangis terus kan, aku sampai ditanyain, aku lihat kamu belakangan nggak pernah tidur apa gimana gitu. Aku kangen keluarga apa gimana? Iya aku bilang gitu. Jadi aku tuh nggak sanggup tiap hari tuh. Sebelumnya kalau cuma kakak Kiki aku masih oke gitu. Setelah gitu aku tuh nggak bisa ngelihatnya gitu tuh, nggak bisa mudeng, nggak punya rasa bersalah tuh kayak gimana ya, kayak aduh. Bukan cuma rasa bersalah, karena kamu punya rasa untuk memiliki tapi kamu tak mampu memiliki mas sayang. Paham nggak? Sekarang solusinya gimana, Miss? Ya, solusinya mengakhirin dengan singsamu, jangan main sama singsamu, kalau bisa ditunggu sampai finish kontrak, dan jangan bilang bahwa kamu sayang anaknya, demi anaknya kamu tidak bisa meninggalkan. Bagiku itu palsu. Orang mencintai tidak merampas hak orang lain. Ya udahlah, aku tunggu kamu finish kontrak saja. Semoga semuanya baik-baik aja. Ntar ada updatean terbaru, karena aku tidak ingin gini loh sayang. Ini sangat berat sekali, karena kamu bermain api sekarang. Kamu tetap akan kebakar gitu loh. Jadi sekarang kamu menghindari kebakarannya lebih, hentikan. Dan jangan sampai ada bukti kalau kamu main sama bapakmu. Apalagi dikasih uang apapun itu. Karena gini loh sayang, kamu sekarang bisa ngomong sama aku sudah tidak melakukan. Setelah itu kamu melakukan lagi pun kita nggak tahu. Aku pribadi tidak tahu. Benar. Jadi hanya kamu yang tahu. Jadi akhiri. Karena perasaan itu sudah salah. Makanya dek zaman dulu itu ada lagu yang mengatakan, maafkan aku yang salah menilai cintamu. Karena aku tak seharusnya merampas dia dari kamu. Jadi menurutku kamu merampas sesuatu yang bukan punyamu. Dan nyata itu sayang. Itu kamu picik dan licik. Sekarang akhiri semuanya. Jangan sampai kamu bermasalah dengan hukum. Jangan sampai kamu difitnah. Karena saya tidak tahu. Orang kalau sudah mengambil suami orang, gelap mata sayang. Aku nggak kepikiran gitu. Oke. Jadi hentikan saja, karena aku tidak ingin terjadi sesuatu sama kamu. Dia orang Hong Kong. Aku tidak ingin membahas mereka, tapi kita sebagai perantauan, kita sebagai pembantu. Saya tidak melarang kamu untuk menjadi nyonya besar Hong Kong, tapi bukan merampas hak milik orang. Paham nggak? Jangan sampai. Kenapa? Kalau majikan tahu, saya tidak tahu gitu loh sayang. Gimana reaksinya? Dan mereka kan berkata bahwa pembantu merampas suamiku. Lagi ya apa? Paham nggak maksudku? Iya paham. Akhiri aja lah sayang. Kamu datang ke kantorku, SMS aja, jangan ngomong kalau kamu yang telepon ini. Karena aku tidak ingin orang lain tahu, paham nggak? Biar aku juga mau kayak gitu, Miss. Soalnya aku juga ya di sini ada keluarga, Miss, gitu. Maksudnya bener-bener aku percaya banget sama Miss. Aku nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Aku akan tetap dampingin kamu. Cuman kamu baca ntar komen-komennya ya. Karena ini secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Orang akan banyak tersakitin dengan apa yang kamu lakukan. Dari situ kamu introspeksi diri dan jangan merasa terbuli karena tidak ada yang tahu siapa kamu. Paham nggak maksudku? Jadi biarkan saja orang ngomong apa, setidaknya kamu belajar dari situ. Ingat, untung kamu nggak curhat di Facebooknya orang. Kalau kamu curhat sama Facebooknya orang, kamu dikejar sampai kemanapun, dibully habis-habisan. Kalau kamu curhat kayak gini kan nggak ada yang tahu sayang. Cuman saya rasa di Hong Kong ini bukan cuman kamu satu aja. Cuman kamu mau mengakui kesalahanmu dan aku harap stop sampai di situ. Karena saya tidak ingin ada orang lain selain kamu sayang. Karena majikamu akan terbiasa main perempuan pembantu Indonesia. Bukan cuman kamu saja. Itu sudah pasti. Kemarin kan suamiku ngomong apa? Kalau seorang laki-laki tidak pernah melakukan kesalahan, dia akan berdiri tegar. Dia tidak takut apapun. Tapi kalau laki-laki pernah main dengan perempuan lain, dia tidak akan berani bergerak
lugas. Ngerti nggak maksudku? Iya. Ha. Dan saya pernah nanya, dulu pernah melakukan sama pembantu yang dulu gitu, nggak pernah gitu, cuma sama kamu gitu. Kenapa yang dulu nggak pernah? Yang dulu kan juga muda gitu, Kemana nggak tahu? punya Kemana rasa tahu? gitu. Kemana tahu? Iya, Kamu mana tahu? Dia main sama siapa? Kamu mana tahu? Terus aku bisa bilang, kalau dia main sama orang lain, kuan lesi. Apa hubungannya sama kamu? iya, Bener nggak? Jadi sudah jangan. Kamu itu sekarang kebawa perasaan dan dia maunya gratis. Memang itu tujuan dia. Nidurin pembantu tanpa bayar. Paham nggak maksudku? Jadi jangan bermain lagi, sayang, karena aku tidak ingin ini terus-terusan gitu loh. Akhiri semuanya. Paham nggak? Akhiri semuanya. Cari aku dan kamu kalau pas aku di kantorku rame jangan pernah cerita ini karena aku tidak ingin orang lain tahu. Ngerti nggak? makasih. Ya, oke. Sukses selalu ya. Cepat akhiri, sayang. Amin. Oke. Bye-bye. 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 Saya harus ngomong apa ini, Mbak? Saya harus ngomong apa? Sekali lagi saya tidak tahu harus ngomong apa. Telepon masuk lagi. Terima kasih. Wai.